Oke, tes tes. Iya. Halo teman-teman semuanya. Suaraku udah masuk? Oke, sudah kedengeran? Oke, iya udah masuk ya. Oke deh, kalau gitu kita ketemu lagi teman-teman ya. Semoga kalian gak bosan ya ke kelas bahas soal sama aku. Nah, jadi kita ketemu lagi di sore hari ini. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Atau ada yang lagi, oke, kabarnya sehat ya. Heeh, gimana nih? Udah tanggal 31 Januari ya, teman-teman ya? Besok udah bulan Februari, jadi semakin dekat lagi kita menuju UTBK. Tetap semangat ya, teman-teman ya. Tetap semangat dan terus belajar, jangan nyerah, teman-teman. Kita usahain yang terbaik buat SNBT. Oke, kalau gitu sesuai dengan yang aku sampaikan kemarin ya. Jadi hari ini kita masih bahas soal. Nah, soalnya juga udah aku share di apa namanya? Udah aku share di ini ya, share di di grup. Jadi teman-teman bisa lihat dan coba-coba kerjain. Ada yang udah selesai belum soal-soalnya? Ada yang udah selesai ngerjainnya? Atau masih pada belum coba kerjain, teman-teman? Ayo, udah pada dikerjain belum nih latihan soalnya? Mm-mm. Gimana? Suaraku aman kan ya? Oh, aman ya. Oke, belum ada yang kerjain. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Baru mencoba, tapi belum selesai. Tapi Kak, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, teman-teman. Yang penting, latihan soalnya setelah kelas, kalian coba selesaikan ya. Itu yang paling penting. Karena kayak tujuan aku bikinin soal kan buat kalian latihan ya. Jadi ya kalian harus manfaatin labubu, manfaatin tugas-tugas kelas gitu ya buat belajar. Oke deh, nah ini tugasnya udah aku cross check semua ya. Jadi udah aku jamin ini adalah soal-soal yang doable teman-teman yang bisa dikerjain. Dan harusnya kita bisa selesai banyak soal sih sore hari ini ya. Jadi kita bisa coba mulai aja. Nanti seperti biasa ya, kalau ada yang bingung, ada yang mau tanya, itu tanya aja. On mic boleh, lewat chat boleh. Terus kalau aku ada salah ngitung atau aku ada salah paham baca soalnya, itu juga kalian ngomong. Ya, supaya kita tidak tersesat terlalu jauh, teman-teman ya. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja ya. Semoga kita bisa kelar banyak soal nih. Nah, berdasarkan vote yang aku buat, itu banyak banget teman-teman yang ngevote nomor 10 sama nomor 11 ya. Jadi buat yang nomor 10 ini soalnya udah aku pisahin ya. Soalnya tuh kayak gini. Nah, sebelum kita bahas yang nomor 10, ini tuh nomor 10 ini dia tipenya itu sama-sama kayak nomor 2 ya. Jadi idenya itu justru ada di nomor 2. Kita coba bahas dari nomor 2 dulu ya, teman-teman ya, biar idenya tuh kebayang gitu ya. Oke, sambil aku bahas, sambil teman-teman coba ya, terutama yang belum ngerjain itu boleh banget dicoba. Nah, di soal nomor 2 ini ada apa? Dia ngomong ya, ini adalah deret geometri. Oke, ada yang udah ketemu jawabannya D. Kita lihat ya, apakah jawabannya D. Nah, ini soalnya baik ya, dia ngasih tahu ini adalah bentuk deret geometri, jadi kita nggak perlu validasi gitu ya, dia aritmatika kah atau geometri kah? Dia udah bilang ini adalah deret geometri. Lalu yang ditanyakan itu adalah P di sini. Nah, sekarang aku ajak teman-teman buat mengidentify gitu ya masing-masing dari si deret ini. Oke, aku mulai dari yang pertama, yaitu adalah 3/4. Ada yang tahu 3/4 ini sebagai apa di dalam deret geometrinya? Oke, sebagai A-nya ya, atau sebagai suku pertamanya. Nah, itu betul banget teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah kita ke rasio ya, karena yang namanya deret geometri kan pasti mainannya rasio ya. Dan kalau rasionya itu adalah cukup dengan membagi suku setelah dengan suku sebelum. Nah, betul, rasionya itu adalah 2. Kak, rasio itu pakai yang mana ya? Yang U2/U1 atau pakai yang U4/U3 ya? Jawabannya boleh yang mana aja ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada aturannya. Tapi ya kita ngambilnya angka yang gampang aja nggak sih? Jadi kita ambil 6 sama ambil 3 aja. Yang bulat aja gitu ya angkanya. Jadi kalau kita main ke rasio, rasio itu adalah 6/3 ya. Atau kita bisa dengan mudah dapat rasionya itu adalah 2, teman-teman ya.
Nah, oke, bagus banget. Jadi rasionya itu adalah 2. Mari kita identify lagi nih ya. Kalau P yang ada di sini, tahu nggak sih kalau kalian lihat nih P ini sebagai suku apa ya? Ada yang tahu? Suku keberapa dia, teman-teman? Oke, P itu adalah suku terakhir, ya. Jadi gini, aku mau kasih catatan juga ya. Di dalam deret dan baris gitu ya, biasanya suku terakhir itu kita sebut juga dia sebagai UN ya. Jadi jangan bingung. Suku terakhir itu disebut juga dengan suku ke N atau UN ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah apa nih? 765 per 4 itu adalah hasil apa, teman-teman? Ada yang tahu dia hasil apa? Oke, dia adalah hasil SN. Nah, kenapa SN? Karena di sebelah kiri kalian bisa melihat bahwa ini adalah bentuk deret ya. Sekali lagi deret. Nah, SN itu kan adalah deret ya teman-teman ya. Dia adalah rumus yang digunakan untuk deret. Jadi 765 per 4 itu sudah dipastikan dia adalah nilai SN-nya. Nah, oke, mari kita mulai. Kita mulai dari mana? Tentunya kita akan mulai dari yang dia kasih tahu, yaitu adalah SN-nya, ya. Oke, kita akan mulai dari SN. Nah, di sini teman-teman, untuk SN di dalam deret geometri itu ada dua kemungkinan. Kalian ingat ya, dua kemungkinannya itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh nilai rasionya. Nah, dua kemungkinannya itu apa aja, Kak? Yang pertama ada A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1, atau kemungkinan yang kedua itu adalah dibalik 1 dan R-nya ya. Jadi ini adalah 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, kita pakai kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua, guys? Ayo, kita pakai kemungkinan yang pertama. Alasannya apa? Alasannya adalah karena kita punya rasio yang sama dengan 2. Kemungkinan yang pertama dipakai ketika rasionya lebih dari 1 apa lebih dari 0? Ya, kalau misalnya yang pertama itu kemungkinannya dimulai dari lebih dari 1 ya. Sedangkan kalau misalnya yang kedua, itu adalah ketika kemungkinannya atau R itu kurang dari 1. Ya. Iya, itu oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu, berarti mari kita gunakan nih si rumus yang pertama ya. Nah, Sn berarti dia A. A-nya kita masukin 3 per 4 ya. A-nya kita masukin 3 per 4. R-nya kita masukkan 2. N-nya nggak tahu, Kak. Nggak apa-apa. Kita masukin aja N gitu ya. Min 1 per bawahnya itu berarti dia adalah 2 min 1 ya. Nah, artinya Sn-nya kan udah tahu tuh. Sn-nya itu adalah 765 per 4. Ya, masukin aja. Lalu kemudian dia akan menjadi 3 per 4 dikalikan dengan 2 pangkat N min 1 ya. Kemudian kalau 2 dikurangi 1 itu kan sama aja 1 ya. Dari sini, apa yang kalian lakukan? Tentu saja adalah kita kalikan silang. Ya, kalau bentuknya pecahan kayak gini selalu biasain dikali silang ya, biar dia jadi satu baris teman-teman. Ketika dikalikan ya, dikali silang, maka kalian bakal dapat 765 sama dengan itu 4-nya ke kanan kan. Jadi 4 dikali dengan 3 per 4. Lalu di sana ada 2 pangkat N min 1 deh. Nah, jadi ini perlu diselesaikan dulu nggak sih, Kak? Jawabannya nggak perlu, nggak apa-apa. Mau dikali silang duluan itu juga oke. Dan hasilnya justru lebih simpel ya. Karena itu ketemu, jadi bisa dicoret aja. Lalu kalian dapat 765 sama dengan 3 dalam kurung 2 pangkat N min 1. Nah, prinsipnya tuh adalah gini, karena bentuk yang ini itu ribet, guys. Jadi kalau bisa tuh jangan diganggu gitu ya. Maksudnya jangan diganggu adalah 3. Kalau kalian masukin ke sini, itu bakal ganggu bentuknya. Jadi mendingan tiganya itu yang ke kiri aja ya. Jadi 765 kita bagi dulu aja sama 3 ya, biar nanti bentuknya itu tetap 2 pangkat N min 1 gitu kan. Nah, 765 kalau kalian bagi 3 berapa? Oke, 255 ya. Nah, ini aku percaya nih sama teman-teman. 255 sama dengan 2 pangkat N min 1 gitu ya. Nah, min satunya pindahin ke kiri. Dia bakal jadi 255 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat N. Artinya kalian punya 256. 256 itu adalah 2 pangkat N. Nah, dari sini kita mari ubah. 256 itu harusnya bisa dijadikan basis ya. Dia itu kalau kalian coba, dia akan menjadi 2 pangkat 8 ya. Kalian coba aja 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali, itu hasilnya pasti 256. Artinya, kalau di sebelah kiri kalian punya 2 pangkat 8 dan di sebelah kanan kalian punya 2 pangkat N, terlihat jelas ya bahwa nilai N-nya itu adalah 8, teman-teman.
ya. Oke, jadi pembongkaran rumus SN ini kelihatan ya, pembongkaran rumus SN ini adalah untuk mencari N-nya atau mencari banyak sukunya, teman-teman. Nah, tapi itu bukan yang ditanya. Yang ditanyakan adalah P-nya. Nah, karena kalian tahu bahwa P itu adalah UN-nya, maka untuk mencari P tinggal pakai rumus UN aja. Benar nggak sih? Nah, di mana di dalam deret geometri, nilai UN itu dinyatakan sebagai apa? Mulai dari sekarang, biasain hafal ya, atau nyicil ngafalin rumus-rumusnya. UN-nya itu adalah A, pangkatnya adalah R, A kali R, pangkatnya adalah N-1. Ini rumusnya, teman-teman ya. Jadi kalau kayak gitu, UN, berarti sebenarnya N-nya kan udah dapat 8 ya, artinya U8 itu akan sama dengan A-nya 3/4, 3/4 dikali R-nya itu adalah 2, pangkatnya jadi berapa dong? 8 min 1. Ya, karena N-nya itu ada di 8 atau jumlah sukunya itu 8, jadi sudah dipastikan P ini adalah U8 ya. Artinya dia suku terakhir kan soalnya. Nah, jadinya dia bakal jadi 3/4 itu dikali dengan 2 pangkat 7. Nah, sampai sini itu bebas. Yang penting kalian dapetin aja. Kalau mau bongkar jadi 2 pangkat 7-nya itu 128 boleh. Tapi di sini mungkin aku akan ajarin 3-nya tetap 3. 4 itu boleh kalian bikin jadi 2 pangkat 2 ya guys. Nah, terus di sini 2 pangkat 7. Artinya lagi kalian punya 3 yang dikalikan dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 2. Nah, udah belajar eksponen kan? Ini berarti 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Nah, kalau 2 pangkat 5 mudah ya. 2 pangkat 5 semuanya juga tahu ya. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Artinya kalian punya 3 yang dikali dengan 32. Hasilnya adalah 96 ya. Jadi selamat yang sudah dapat jawaban D. Itu adalah jawaban yang betul, teman-teman. Nah, itu adalah cara untuk mengerjakan soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 2 ini bisa dikerjakan dengan cara pertama ngebongkar SN-nya dulu buat dapetin N-nya, kemudian itu dipakai buat mencari UN-nya atau suku terakhirnya. Nah, coba ya, nomor 2 ini gimana? Ada yang mau tanya nggak? Oke, tapi nomor 10 kok sulit ya? Mungkin karena bentuknya akar. Itu ya betul. Jadi nomor 2 sama nomor 10 itu adalah tipe soal yang sama gitu ya. Nah, tapi kalian tuh harus bisa gitu ya mengerjakan tipe soal yang sama ini meskipun bentuknya itu berbeda. Nah, yang penting tuh apa sih sebenarnya? Yang penting itu adalah kalian paham konsep, jadi paham cara ngerjainnya, terus juga harus bisa aljabarnya, itu yang penting ya. Nah, kita akan bahas nomor 10. Nanti kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi nomor 10 ini idenya itu adalah sama persis dengan yang nomor 2 tadi. Jadi sama persis. Jadi langkahnya atau step by step-nya itu sama ya. Cuman bentuknya itu dia dalam bentuk akar. Jadi paling ada sedikit perbedaan pada saat kita menyederhanakan bentuknya. Oke, jadi caranya sama ya. Dia ini adalah deret geometri juga. Artinya akar 2 atau yang di paling depan sana itu adalah nilai A-nya, teman-teman, seperti tadi gitu ya. Kemudian yang di sini itu pasti dia adalah hasil dari SN-nya. Oke, berarti P di sini apa, Kak? P di situ ya sama, dia adalah UN-nya. Masalahnya kita nggak tahu banyak sukunya atau N-nya itu berapa, dan kita harus cari tahu. Oke, R-nya akar 2 ya, Kak? Nah, R-nya akar 2 ya, Kak? Nah, kita coba cek ya. R itu boleh ngecek yang mana aja, tapi aku mau kita cek suku yang ketiga dengan suku yang kedua aja ya. Boleh kan? Gak ada aturannya ya. Nah, jadi kalau suku yang ketiga itu adalah 2 akar 2 yang kalian bagi dengan 2, ya kan? Nah, jadi hasilnya adalah akar 2 gitu. Kalau mau coba yang lain, hasilnya bakalan sama nggak? Ya, pasti sama ya. Coba coba U4 per U3 deh. U4 per U3, dia adalah 4 yang dibagi dengan 2 akar 2. Nah, ini kalau kalian coret kan dia bakal jadi gini ya. Nah, itu kan boleh kalian rasionalkan dikali dengan akar 2 per akar 2. Iya. Jadi nanti kalian bakal dapat 2 akar 2 yang dibagi sama 2. Karena akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Nah, at the end dapatnya akar 2 gitu ya. Jadi nilai rasio di dalam deret geometri itu nggak mungkin berbeda. Apalagi kalau dia ngomong itu deret geometri. Jadi dia pasti sama di akar 2, teman-teman ya. Nah,
Oke, jadi abis itu kita ini ya, kita coba selesaikan. Jadi kita coba cari SN-nya. Tadi kan langkahnya gitu ya. Jadi kita coba SN. Nah, berarti kita akan coba SN. SN itu rumusnya sama ya. Nah, sekarang gini teman-teman. R itu sama dengan akar 2. Kan kita punya dua kemungkinan nilai SN gitu ya. Kita pakainya yang kemungkinan pertama atau kemungkinan yang kedua. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari rasio. Nah, ada yang tahu nggak akar 2 itu rasionya lebih dari satu atau kurang dari satu, teman-teman? Oke. Ada yang tahu akar 2 itu lebih dari satu atau kurang dari satu? Oke, akar 2 itu adalah dia bernilai lebih dari satu. Nah, tahu dari mana? Kan kita nggak boleh pakai kalkulator, Kak. Taunya gampang, ya. Jadi, kalau ada akar-akaran dan kalian mau memprediksi nilai dari akar itu, kalian tinggal cari tetangga yang paling dekat sama dia, ya. Jadi, kalau akar 2 di sini, coba tetangganya yang hasil akarnya itu bilangan bulat, itu kan adalah akar satu ya gitu ya. Kalau kalian mau cobain akar 4 juga boleh sih, teman-teman ya. Bebas lah, pokoknya panggil tetangga-tetangganya dia gitu ya. Kalau akar satu, kalian tahu akar satu itu adalah satu dan akar 4 itu adalah dua, ya kan? Jadi kalian panggil tetangga yang dia itu bilangan bulat gitu, hasilnya bilangan bulat. Jadi dari sini kalian itu bakal lihat, oh akar 2 tuh posisinya lebih di kanan dari akar satu. Artinya akar 2 itu nilainya lebih dari satu, teman-teman. Gitu cara ngeceknya, ya. Jadi, karena dia itu posisinya di sebelah kanannya akar satu, pasti nilainya itu adalah satu koma sekian atau lebih dari satu. Nah, kita nggak peduli lah dia satu koma berapa gitu ya. Yang kita pedulikan itu hanyalah R-nya lebih dari satu. Artinya, ketika nilai R-nya lebih dari satu, kemungkinan SN mana yang kalian pakai? Yang A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, pakai yang ini ya. Kalau udah, mari kita coba. Berarti SN-nya SN-nya langsung masukin aja nggak apa-apa ya. SN-nya itu dia bentuknya akar, jadi kita hati-hati aja nih. 31 akar 2 ditambah 30 itu dia nilai hasil SN-nya ya. Ditambah A-nya itu adalah akar 2. Di dalam kurung R-nya itu R-nya itu akar 2 juga ya. Berarti akar 2 pangkatnya pangkat N. Oke, akar 2 pangkat N begitu. Min satu. Kemudian bawahnya itu dia bakalan jadi akar 2 min satu. Nah, di sini ya. Di sini ketelitian dan kesabaran kalian diuji, teman-teman. Oke, jadi kita perlu sabar ya. Jadi dari sini apa yang perlu kita selesaikan? Tentunya kita selesaikan yang bagian ini dulu ya. Nah, gimana cara selesaikannya? Itu kan dia bentuknya adalah, coba ingat nggak? Kalau ada bentuk pecahan, pecahan di bawahnya ada akar, ya kan? Wajib diapain? Wajib kita kalikan dengan sekawannya, ya, atau rasionalkan. Jadi itu kepake banget teman-teman konsepnya ya. Jadi dalam hal ini kalian tahu ya bahwa dirinya itu dikalikannya dengan sekawannya. Artinya kalau kita panggil ini lagi, kita taruh sini. Nah, kita taruh sini dulu. Oke, terus kemudian kita kalikan dia dengan sekawan. Sekawan ingat ya, jadi kita kalikan dengan yang sama angkanya, tapi beda tandanya. Gitu ya. Nah, jadi dikalikannya dengan akar 2 ditambah satu. Nah, dari sini, mari kita hitung dulu. Jadi, ini aku mau hitung dulu. Nah, yang bagian bawah tuh tipsnya gini ya depan kali depan gitu ya. Artinya akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Terus tipsnya lagi adalah min dikalikan plus itu min. Kemudian yang ujung kali yang ujung berarti satu dikalikan satu itu berarti satu. Nah, itu tipsnya ya. Jadi cara cepetnya kayak gitu. Tapi kalau cara originalnya ya kalian kalikan pelangi ya. Nah, terus kalau yang atas gimana tuh Kak? Akar duanya ini nah ini sebenarnya ada banyak jalan ya, tapi kalau kalian kalikan masuk dulu, itu kayaknya bentuknya bakalan jadi lebih kompleks ya. Jadi kayaknya aku mau akar duanya ini aku kalikan sama yang ini aja, teman-teman. Ya.
Nah, jadi itu emang pintar-pintarannya aljabar kalian aja. Jadi di sini yang akar 2 pangkat N-nya aku bakal tetap ya, nggak akan aku ubah. Tapi aku mau akar 2-nya itu dikalikan sama akar 2 tambah 1. Nah, ketika bentuknya kayak gini, berarti dia bakal jadi apa? Dia bakal jadi yang di sana tetap akar 2 pangkat N min 1. Nah, itu jadinya apa? Akar 2 kali akar 2 itu 2 ya. 2 tambah akar 2 teman-teman. Iya, ya. Kemudian kalau yang bawahnya itu adalah ya satu aja ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus diapain Kak abis kayak gitu? Nah, abis kayak gini, kita coba gabungin ya sama yang sebelah kirinya. Di ruas sebelah kiri, dia punya ini nih teman-teman tadi ya. Kalau kita gabungin, artinya di sebelah kiri dia punya ini. Terus kalau di sebelah kanan, dia punya ini nih, gitu ya. Nah, itu karena per satu, kayaknya aku mau ilangin per satunya aja ya. Nah, jadi ini aku ilangin. Nah, jadi dia kelihatan kayak satu baris gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini. Oke, ingat ya, tujuan utama kalian mencari apa? Jangan sampai hilang arah. Jadi tujuan kita itu adalah mencari N, teman-teman. Jadi lakukan segala cara gitu ya, asalkan kalian dapat N-nya gitu. Apapun caranya bisa kalian lakukan. Masing-masing orang tuh mungkin ya cara ngerjainnya bisa beda-beda banget ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau bentuknya kayak gini dan karena N-nya itu ada di sini ya, berarti karena N-nya ada di sini aku nggak akan ganggu dia, teman-teman. Aku nggak akan ganggu dia. Aku akan pindahin yang lainnya ke sana ya. Nah, jadi kalau kayak gitu, dia kita panggil, kita taruh sini, terus kita bawa ini, kita pindahin ke sini. Berarti dibagi kan ya, kalau pindah ruas bentuknya begitu ya. Nah, ini kita bagi, terus dia bakalan jadi sama dengan itu. Nah, kalau kalian fokus ke yang sebelah kiri itu gimana teman-teman? Ada pecahan? Bawahnya ada akar. Berarti yang kalian ulangi lagi, ya rasionalkan lagi gitu ya. Jadi konsepnya diulang-ulang gitu. Jadi di sini kita akan coba kalikan dia dengan sekawannya. Berarti kalau dikalikan dengan sekawan, kita kalikan dia dengan 2 min akar 2 ya. Bawahnya juga 2 min akar 2. Nah, terus kalau kita fokus ke bagian sini, artinya yang bawah tipsnya kayak tadi ya, depan kali depan, 2 kali 2 4, ya kan? Plus kali min, min, akar 2 kali akar 2 ya, 2. Nah, kalau yang atas, itu yang harus hati-hati teman-teman ya, karena dia bentuknya mau nggak mau harus kita kali pelangi nih. 31 akar 2 ditambah sama 30, kemudian dia nanti dikalikan dengan 2 min akar 2 ya. Nah, mari kita hitung sama-sama. Kalau yang atas tuh kali pelangi ya, jadi ini kali ini, terus ini kali ini, ya pokoknya gitu deh. Terus nih kali ini ya. Berarti dia bakal jadi 31 kali 2 itu harusnya 62 ya. Jadi itu 62 akar 2. Kemudian 31 akar 2 kalau dikalikan akar 2 itu kan jadi akar 2 kali akar 2 itu 2 ya. 31 kali 2 itu harusnya 62. Jadi dia min 62. Terus ditambah 30 kali 2 itu 60, 60 min 30 akar 2. Nah, itu pokoknya kali pelan-pelan aja pasti kalian dapat kok guys ya. Terus bawahnya itu adalah per 2. Nah, yang atas itu kayaknya bisa kita sederhanain lagi. Ini sama ini tuh bisa digabung ya, karena mereka itu sama-sama akar 2. Berarti dia bakal menjadi 32 akar 2. Yang di sebelah sana jadi min 2 ya. Min 62 ditambah 60 itu adalah min 2. Terus bawahnya itu adalah per 2 ya. Artinya kalian dapat apa nih? Kalian dapat semuanya boleh dibagi 2 ya. Semuanya bagi 2 aja deh Kak. Berarti ini jadinya 16, ini jadinya 1. Berarti kalian akan punya bentuknya 16 akar 2 min 1 ya. Nah, itu dia jawabannya. Ini belum jawabannya ya. Ini baru yang mana, teman-teman? Itu baru bagian yang sebelah sini ya. Bagian yang sebelah sini. Jadi, fokus ya. Bagian sebelah sini, kalau kita rasionalkan, ujung-ujungnya ini. Bagus sih, tapi emang agak effort ya. Nah, terus kita coba perjuangin lagi, teman-teman ya. Jadi, jangan berhenti sampai sini, karena udah sampai sini ya, teman-teman ya. Jadi, kita
Lanjutin lagi, ini kita gabungin sama yang sebelah sini ya, temennya. Nah, ini kita satuin. Oke. Nah, kita satuin sama ini. Berarti kalau misalnya disatuin sama ini jadi apa ya? Oke, kalau kita satuin, kita selesaikan lagi bentuk aljabarnya ya. Ini bentuk aljabarnya nanti pasti tiba-tiba jadi bagus ya. Biasanya sih kayak gitu. Terus kalau kayak gitu kayaknya aku mau pindahin min satu yang di kiri ke kanan ya. Berarti kan dia bakal jadi awalnya ada min satu di kanan, terus ketemu plus satu dari kiri ya. Nah, berarti dia akan menjadi akar 2 pangkat N, lalu di sebelah sana adalah 16 akar 2. Nah, di sini Kak, kita selesaikan lagi. Berarti kalau di sini selesainya gimana? Macam-macam banget ya. Tapi aku kebayangnya adalah buka aja nih, dibongkar aja ya. Artinya 16 itu kan 2 pangkat berapa guys? 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4. Terus kalau misalnya akar akar 2 itu kan dia sebenarnya adalah 2 pangkat setengah ya. Nah, terus yang di sebelah sana itu kan akar 2 pangkat N. Akar 2 itu adalah 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat setengah ini dipangkatkan lagi dengan N. Nah, itu jangan salah ya. Kalau di sini masih ada yang bingung, itu adalah konsep dari eksponen. Jadi akar 2-nya 2 pangkat setengah, dipangkatkan lagi dengan N. Yang di sebelah kiri jadi apa? Jadi pangkatnya ditambah dong. 4 ditambah setengah ya. Nah, itu kan aturan eksponen juga. Kalau yang di kanan itu pangkatnya dikalikan karena mereka udah dipangkatin lagi gitu ya. Terus 4 ditambah setengah itu harusnya adalah 9/2 nggak sih guys? 9/2 ya, 9/2, 9/2 yang di sebelah kanan itu adalah N/2. Dapat ya? Artinya ketika kalian melihat pangkatnya adalah 9/2 sama dengan N/2. Artinya apa Kak? Artinya adalah N-nya adalah 9 ya. Oke, ternyata agak effort nih dapetin N-nya ya. Nah, setelah N-nya dapet 9, langsung aja teman-teman ya. Karena dia mencarinya adalah P-nya, artinya adalah U-nya, artinya adalah U9-nya. Meleset 2 angka aku untuk N-nya. Iya, nah itu emang harus buat yang sabar-sabar aja teman-teman ya. Oke, ya kita teliti ngitungnya. Berarti kalau U9 itu adalah A-nya masukin akar 2, A, R. R-nya berapa tadi ya? R-nya adalah akar 2, pangkat N-1. Berarti kalau N-1 mah 9 min 1 ya. Berarti dia bakal jadi akar 2 yang dikalikan dengan akar 2 pangkat berapa? Pangkat 8 ya. Nah, artinya lagi apa tuh? Artinya lagi adalah ya udah ini digabung aja nih teman-teman ya. Cara gabunginnya bebas. Aku mau bikin duanya jadi pangkat setengah. Lalu yang di sana itu juga dia adalah 2 pangkat setengah yang dipangkatin lagi 8. Artinya ini adalah 2 pangkat setengah yang dikalikan dengan 2 pangkat 1 per enggak ya, enggak. Setengah kali 8 tuh 4 ya. Terus kalau kalian gabungkan pangkatnya, dia bakal jadi setengah ditambah 4 gitu ya. Berarti dia jadi apa tuh? Jadi 9/2 ya? Nah, 2 pangkat 9/2 teman-teman. Iya. Oke, 32 akar 2 aja. Hmm. mm-mm. Oke, bener gak sih? 2 pangkat 9/2 guys? Ah, salah ya aku ya? Ada salah? Akar 2. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya 2 pangkat 9/2 itu artinya apa sih? Artinya dia adalah 2 pangkat 9-nya di dalam akar kan? Nah, ini banyak konsep nih yang kalian harus paham ya. Artinya lagi, kalau kayak gitu, 2 pangkat 9 itu dia boleh jadi gini. Jadi 2 kali 2 pangkat 8. Tujuannya apa, Kak? Kalau di dalam akar itu kamu punya sesuatu yang berpangkat genap, dia itu boleh keluar. Kayak misalnya 2 pangkat 8 tuh, dia boleh keluar kan? Kalau keluar dia jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 akar 2. Nah, 2 pangkat 4 itu 16 ya. Artinya 16 akar 2. Itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ya. Nah, oke, ada dulu yang mau tanya? Kak, yang akar 2 min 1 itu nggak boleh dikali silang ke kiri. Coba yang mana tuh ya? Akar 2 min 1. Akar 2 min 1 yang bagian mana tuh? Hmm, yang mana ya maksudnya ya?
akar 2 min 1 itu nggak boleh kali silang ke kiri. Bentar, aku cari dulu. Maksudnya yang bagian ini ya, bagian sini ya maksud kamu ya? Akar 2 min 1 nggak boleh kali silang. Sebenarnya kenapa dibuat kayak gini supaya kita bisa menyederhanakan dulu sih bentuknya itu, gitu ya. Oke. Nah, iya yang atas itu bukan yang kamu maksud apa atau yang lain ya? Yang pas kali sakawan. Oh, atas lagi. Yang ini. Oh, oke. Maksudnya ini dikali ke sana gitu ya? Oke, sebenarnya kalau misalnya ditanya boleh atau enggak, boleh. Boleh aja, boleh banget gitu ya. Jadi sebenarnya cara buat nyederhanain ini kan ada banyak cara, tapi ya kalian gak usah ngikutin caraku. Maksudnya kalau kalian ngerjainnya dengan step yang berbeda, itu nggak apa-apa. Misalnya, Kak, aku di awal kaliin silang, nggak apa-apa nggak? Jawabannya nggak apa-apa gitu ya, asalkan tidak menyalahi menyalahi aturan matematika tuh aman. Tapi memang ada banyak jalan untuk ngerjain soal ini. Tapi ada beberapa jalan yang mungkin nanti jadinya ketemu bentuk aljabar itu makin ruwet atau ada juga yang justru bikin aljabar itu makin sederhana. Nah, itu paling ya hoki-hokian aja sih ya, teman-teman ya. Tapi kalau dari aku sendiri itu boleh dicoba, tapi kamu coba bandingin aja nanti kira-kira lebih mudahnya dikali silang di awal atau ternyata dengan cara yang aku jelasin ini gitu. Jadi ini cara aku nggak saklek ya, nggak saklek yang kayak kalian harus ikutin kayak gitu, enggak. Ini aku cuman ngasih tahu salah satu caranya aja gitu ya. Mm-mm. Nah tadi aku gitu Kak, tapi dapetnya 32 akar 2 hasil akarnya. 32 akar 2 ini hasil akhirnya kamu dapat segini ya. Nah, itu mungkin ada salah hitung berarti ya, karena jawabannya harusnya ini. Heeh. Atau aku yang salah hitung, teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya ada salah hitung, coba ini ya, coba coba bilang ya. Oke, atau ada yang ketemunya berapa? Itu nomor berapa sih? Nomor 10. Coba aku cross check ya. Oke, nomor 10 ya. Nomor 10 itu betul kok jawabannya di 16 akar 2 ya. Jadi mungkin kalau hasilnya itu beda, mungkin ada salah hitung. Mungkin pas lagi nyederhanainnya ya. Oke, teman-teman. Ada lagi kah yang mau tanya? Mm-mm. Ya, itu idenya ya. Jadi semoga nggak yang ketemu bentuk yang seriwet ini, eh uh, uh, tapi ya untuk idenya itu yang paling penting ya. Oke, lanjut ya. Itu untuk nomor 10 nanti bisa kalian pelajari lagi. Nah, nomor 11 ini ya teman-teman ya. Oke, nomor 11 kita bahas lagi. Dalam sebuah gedung pertunjukan, banyak kursi pada setiap baris mengikuti pola deret geometri ya. Nah, ini soalnya juga baik nih, dia ngasih tahu nih deret geometri. Jika diketahui jumlah kursi pada baris kedua dan baris keempat adalah 150 unit, serta jumlah kursi pada baris ketiga dan baris kelima adalah 450 unit, maka kapasitas total kursi di dalam gedung tersebut jika memiliki 6 baris adalah berapa? Oke, ada yang dapat C ya, aku jujur lupa ini yang mana. Oke, kita coba bahas ya. Jadi intinya ini adalah deret geometri ya. Jadi kalau deret geometri ya dia adalah prinsipnya pakai deret geometri. Nah, ada apa aja yang dikasih tahu ya? Nah, ini pelan-pelan bacanya. Jika diketahui jumlah kursi ya pada baris kedua dan baris keempat. Jadi di sini kalian tuh umpamain bahwa baris-baris yang dia maksud berarti sampai 6 tuh ya. Nah, sampai 6, 3, 4, 5, 6. Jadi baris-baris yang dia maksud itu, dia itu adalah n-nya teman-teman. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi n-nya atau banyak sukunya itu adalah sebanyak 6. Karena barisannya itu ada 6. Itu dulu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia ngomong jumlah kursi pada baris kedua, berarti kalau pada baris kedua itu maksudnya itu adalah U2-nya. Ya, dan baris keempat itu berarti siapa? U4-nya, ya. Karena dia ngomong bahwa baris kedua atau U2
ditambah gitu ya dengan baris keempat atau 4 nilainya itu adalah 150 ya. Oke, berarti sisanya gimana? Sisanya juga sama guys. Serta jumlah kursi pada baris ketiga dan baris kelima adalah 450. Berarti modelnya gimana? Oke, berarti modelnya adalah jumlah kursi pada baris ketiga U3 gitu ya. Dan baris kelima berarti adalah U5-nya. Nah, itu nilainya adalah 450. Lalu, karena kita tahu N-nya 6, yang ditanyakan apa guys kira-kira? Ada yang tahu nggak kalau dia nanya, maka kapasitas total kursi di dalam gedung tersebut adalah berapa? Nah, yes, ini dia menanyakan apa sih sebenarnya? Karena dia menanyakan kapasitas total, artinya adalah jumlah seluruh kursinya. Yang dia tanyakan itu adalah SN-nya, ya. Dan lebih tepatnya, karena jumlah kursinya, baris kursinya ada 6, berarti yang dia tanyakan adalah S6-nya. Oke, betul banget. Ini adalah S6-nya. Tapi kan kalau mau cari S, kita butuh banyak informasi gitu ya. Kita butuh A, kita butuh rasio gitu. Jadi kita harus cari dulu A-nya berapa gitu ya. Terus kita harus cari rasionya berapa, baru kita bisa nyari S6-nya gitu. Nah, gimana cara cari A dan juga cari R-nya? Itu adalah dari sini nih. Jadi selalu mulai dari apa yang dia kasih tahu teman-teman ya. Oke, pertama ada U2 tambah U4 150. Nah, ini caranya tuh gini, kalau misalnya dia nggak ngasih clue apa-apa, dan biasanya tuh hampir 80-90% lah ya, soal baris dan deret, itu tipsnya itu atau langkah pertamanya itu adalah dibongkar bentuk. Sama sih kayak logaritma gitu ya. Jadi dia adalah bongkar bentuknya. Nah, itu kan kalian punya U2 tambah U4. Kita bongkar aja, teman-teman. Dan karena dia itu adalah geometri, maka UN-nya itu dinyatakan dalam A kali R, pangkatnya N-1 ya. Nah, jangan lupa tuh. Berarti kalau misalnya kita ke U2, ditambah sama U4, kita bongkar semuanya ya. Artinya U2-nya kalian bongkar menjadi A, R-nya ndak tahu, N-nya itu kan 2 min 1 ya. Nah, terus kemudian ditambah sama U4 berarti A, R-nya gimana? R, pangkatnya adalah 4 min 1 sama dengan 150. Nah, di sini kalian punya A, itu jadinya R-nya pangkat 1 kan? Terus ditambah lagi dengan A, itu R-nya pangkat 3 kan ya? Nah, sama dengan 150, gitu teman-teman ya. Lalu kemudian dari sini, apa yang bisa kita lakukan? Kan masih belum tahu Kak, A-nya berapa, R-nya berapa. Kalau masih belum tahu, simpen dulu aja ya, simpen dulu aja informasinya. Lalu, dengan hal yang sama, kita lakukan juga untuk U3 yang kita tambah sama U5 ya. Nah, kalian bisa coba nih. Kalau U3 ditambah U5, bentuknya jadi apa? Nah, ini bakal jadi A, R, R-nya berarti pangkat 3 min 1, di sini ditambah AR, pangkatnya 5 min 1 ya, sama dengan 450. Berarti dia bakal jadi AR pangkat 2 ya, terus ditambah sama AR pangkat 4 ya. Kemudian dia bisa menjadi 450 teman-teman. Nah, ini adalah informasi yang kedua, gitu ya. Artinya, dari informasi yang pertama dan yang kedua, itu sudah terbentuk A dan R-nya yang mau kalian cari, gitu ya. Sekarang tinggal idenya gimana ya, Kak, cara gabungin ini dan cara gabungin ini, gitu kan. Kalau misalnya ada yang mirip kan kita bisa SPLDV aja ya. Nah, tapi masalahnya di sini itu semua sukunya tuh beda-beda ya, guys ya. Jadi, kita bikin sama aja. Nah, gimana caranya? Kalau kalian fokus ke bentuk yang pertama, nah ini udah sering banget aku ajarin ya. Jadi kalau di dalam penjumlahan atau pengurangan aljabar ada unsur yang sama, selalu tarik dia keluar. Ya, coba aku mau tanya dulu. Kalau kalian ketemu bentuk ini, yang kalian tarik keluar siapa? Ya, maksudnya tarik keluar itu difaktorisasi ya. Artinya, kalian bisa tarik AR-nya ya, AR-nya. Kalau kalian tarik AR-nya, berarti sisanya siapa guys? 1 ditambah dengan R pangkat 2 berarti ya, R pangkat 2. Nah, itu dia. Ini adalah konsep
atau fundamentalnya gitu ya. Jadi, kalau ketemu penjumlahan atau pengurangan aljabar, kalian bisa tarik unsur yang sama. AR-nya keluarin aja gitu. Nah, terus lakukan hal yang sama buat yang di bawah ya. Kalau yang di bawah itu kan dia juga sama. Kalian bisa tarik siapa nih? Heeh. Tarik siapa guys? Tarik A kali R pangkat. Nah, kalau dalam hal ini kayaknya lebih tepatnya A-nya ditarik betul. Kayaknya R-nya langsung aja tarik 2 eh. Heeh, R-nya langsung tarik 2 aja. Karena kan dua-duanya sama-sama punya R pangkat 2 ya. Nah, jadi biar dia tuh hasilnya sekecil mungkin. Nanti dia bakal jadi 1 ditambah sama R pangkat 2 berarti ya. Nah, sekarang buat apa kita lakukan faktorisasi kayak gitu ya? Nah, sekarang kalau misalnya kita gabungkan ini dan gabungkan ini, cara yang paling mungkin gimana, teman-teman ya? Kalau pakai SPLDV enggak. Berarti caranya itu adalah boleh macam-macam. Kalian bisa coba cara apapun gitu ya. Bisa ini nanti dijadiin R sama dengan, terus nanti AR kalian masukin sini, boleh gitu ya. Atau bisa juga kayak gini. Kalian bisa, ini adalah triknya bagi persamaan kedua dan persamaan yang pertama, gitu ya. Kan inget, idenya tuh adalah boleh lakukan apapun asalkan tujuan kalian buat mencari A dan mencari R-nya itu tercapai gitu ya. Jadi bisa dengan menggunakan berbagai cara, apapun itu bisa teman-teman. Yang penting adalah dapetin A sama dapetin B-nya, sorry, R-nya gitu ya. Nah, di sini aku kasih lihat cara di mana kita bagi aja antara yang bentuk kedua sama bentuk yang pertama. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalian lihat sendiri. Tujuannya apa, teman-teman ya? Tujuannya adalah supaya kita bisa, nah, kita bisa coret ini ya. Nah, ini coret dulu aja biar nggak ganggu gitu ya. Terus apa lagi yang dicoret? Nah, coret lagi gitu ya. Ada lagi nggak? Ini ya kan? Nah, ini juga bisa nih kayaknya. 450 dibagi 150 tuh 3 nggak sih? Ya, betul. Jadi at the end kalian dapat R-nya itu adalah 3, teman-teman. Ya. Kalau R-nya 3, mau cari A-nya udah jadi gampang gitu ya, karena kalian tinggal substitusi aja. Substitusi kemana, Kak? Bentuk satu atau bentuk 2? Mana aja boleh ya, karena pasti sama aja. Nah, di sini aku mau substitusi ke bentuk yang pertama aja ya. Kalau mau coba buktikan ya, kalian coba substitusi ke bentuk yang kedua. Artinya, kalau kalian substitusi ke bentuk yang pertama, dia bakal jadi A. Bentuk pertama aku tulis dulu ya. 1 tambah R kuadrat sama dengan 150. A-nya mau dicari, R-nya 3 gitu ya. 1 ditambah 3 kuadrat, ya 150. Artinya, kalian akan punya apa tuh? 3A dalam kurung 1 tambah 9 itu 10 ya, sama dengan 150. Artinya kalian punya A kali 30 kan, 3 kali 10 ya, sama dengan 150. Atau artinya lagi kalian punya A, yaitu adalah 150-nya dibagi 30 aja. Nah, disinilah kalian dapat nilai A-nya adalah 5. Gitu ya. Nah, A-nya udah dapet 5, Kak. Rahasianya udah dapet 3, ya kan? Cukup nggak buat nyari S? Ya, cukup banget ya. Karena S itu at least ada A sama ada R tuh dia udah cukup banget ya. Nah, karena kita dapat R-nya itu 3, artinya kita bakal pakai kemungkinan SN yang mana? Kemungkinan yang pertama tadi ya. Jadi kita tulis A dalam kurung. Oke, R-nya 3 ya. Berarti R pangkat N-1 per R-1 ya. Nah, kita pakai yang ini. Dan karena kita tahu barisannya ada 6, berarti kita cari S6 kan? S6, A-nya kamu dapat 5 gitu ya. R-nya kamu dapat 3, 3 pangkat 6 min 1 ya. Bawahnya adalah R-nya 3, 3 min 1. Berarti kalian punya 5, ada yang bisa bantu nggak? 3 pangkat 6 berapa ya, guys? 3 pangkat 6 berapa? 729 ya? 729 berarti 729 berarti kalau dikurangi 1 itu 728 ya? Nah, aku langsung ya, 728. 729 kurang 1, 728 dibagi sama 2 nih. Nah, 728 harusnya bisa dibagi 2 ya.
728 kalau dibagi 2 itu adalah 3. 3, 6, 12, 6, 8, 3, 6, 4 ya. 3, 6, 4 kalau dikali 5 berapa? 3, 6, 4 dikali 5, 0, belakangnya 2, 30, 32, 3, 15, 18. Ini kah? Iya. Oke, ya itu adalah jawabannya, teman-teman. Ya, jawabannya ada berapa kursi? Ada 1820 kursi, ya. Nah, ini juga salah satu penerapan deret geometri sih. Jadi kita nggak perlu ngitung jumlah kursi manual gitu ya. Bisa juga pakai ini ya, pakai matematika gitu. Oke deh, ya itu jawabannya. Bisa dibayangin nggak, teman-teman? Bisa ya? Aman-aman? Oke, jadi idenya itu adalah bongkar dulu nih bagian ini gitu ya, pakai rumus geometri. Terus abis itu tinggal dicari apa yang mau kalian cari. Kalau SN itu yang paling penting itu adalah cari A sama cari R ya. Kalau itu udah dapat, udah bisa kalian nyari apapun gitu ya. Oke, sip, 11 udah ya, kita maju lagi aja kalau aman ya. 12 teman-teman. Nah, 12 coba ya. 12 ini diketahui barisan aritmatika dengan suku-suku positif memiliki beda 5. Jika hasil bagi suku ketiga dan suku pertama adalah bilangan asli yang lebih kecil dari 3, maka suku ke-10-nya adalah berapa? Oke. Nah, coba ya. Ini berapa ya, teman-teman ya? Aku minum dulu ya. Oke. Nah, nomor 12 ada yang udah ketemu? Nah, ini ada yang dapet C. Oke, nah, ya, C. Aku nggak tahu ya, ini berapa. Aku belum coba. Nah, tapi kita mari bahas, teman-teman, ya. Nah, jadi kata kuncinya apa? Ingat ya, kata kunci dari ngerjain soal baris dan deret pertama-tama adalah perhatiin dia tuh apa gitu ya. Di dalam soal ini dia adalah barisan aritmatika ya. Jadi dia adalah barisan aritmatika. Terus di dalam soalnya dikasih tahu apa aja? Pertama dikasih tahu bedanya. Berarti B-nya ya, B-nya adalah 5. Nah, terus di bahasanya tuh kita terjemahin ke bahasa matematika ya. Jika hasil bagi suku ketiga artinya adalah U3 dibagi sama siapa? Jika hasil bagi suku ketiga oleh suku pertamanya adalah bilangan asli, berarti U1 gitu ya. Oleh suku pertamanya adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli yang lebih kecil dari 3. Nah, aku mau tanya dulu nih, masih pada inget nggak? Bilangan asli yang lebih kecil dari 3 itu apa? Coba, ayo, ada yang ingat atau udah pada lupa nih? Bilangan asli yang lebih kecil dari 3. Oke, nah itu ya, aku mau tanya dulu. Masih pada ingat nggak bilangan asli yang lebih kecil dari 3? Oke, sip. Bilangan asli itu dimulainya dari 1, ya, itu pertama. Jadi, kalau misalnya dia ngomong bilangan asli yang lebih kecil dari 3, itu kemungkinannya cuma ada 2, teman-teman. Kemungkinannya itu cuma 1 sama 2, ya. Nol masuk nggak, Kak? Enggak. Nol itu nggak masuk, karena nol itu dia bilangan cacah. Kalau dia ngomong bilangan cacah, berarti nolnya masuk. Nah, itu nggak boleh lupa ya. Bilangan asli dimulai dari 1, bilangan cacah dimulai dari 0. Kalau dia ngomong adalah bilangan asli, ini ada artinya ya. Kalau dia ngomongin bilangan caca ada artinya. Ngomongin bilangan prima itu juga ada artinya. Jadi kalian harus perhatiin detail-detail kecil kayak gitu ya. Nah, kemudian jadi maksudnya dia gini ya. Kalau kita punya suku ketiga, kita bagi dengan suku pertama, ya kan? Dia bilang hasilnya itu adalah 1, gitu kan? Hasilnya adalah 1 atau 2 ya, karena kan ada 2 kemungkinan tadi ya. Kalau ada 2 kemungkinan, kita harus meninjau dua-duanya gitu. Lalu kemudian apa lagi ya? Maka suku ke-10. Berarti artinya dia nyari U10 ya guys ya. Nah, U10-nya berapa sih gitu kan? Nah, berarti kalau misalnya U10 berarti kan UN nih. Kalau misalnya UN itu dia adalah A,
plus N min 1B kan. Nah, idenya sama. Kalau mau cari U, itu berarti kamu harus dapat A sama dapat B. Nah, berarti A sama B-nya dapatnya dari mana, Kak? Dari sini. Idenya gimana? Idenya tetap sama, yaitu adalah bongkar bentuknya, teman-teman ya. Bongkar bentuknya. Karena kalian punya U3, bongkar U3 jadi apa? Jadi A ditambah 3 min 1B. Belum tahu Kak A sama B-nya? Nggak apa-apa. Kita tulis aja jadi A ditambah 2B. Gitu kan ya. Kalau U1 itu adalah A itu sendiri kan. Nah, jadi kalau kalian bongkar, kalian punya A ditambah dengan 2B per A sama dengan 1. Nah, yang itu juga sama guys. Kalian punya A ditambah dengan 2B per A sama dengan 2. Gitu kan ya? Kalau bentuknya kayak gini, itu kalian harus kalikan silang, ya kan? Kalau dikali silang, kalian bakal dapat A ditambah 2B sama dengan A kali 1 berarti A ya. Nah, kalau kalian perhatiin di bentuk yang pertama ini, rasanya nggak mungkin ya, karena A min A, ya kan? Sama dengan 2B. Masa iya sih? 2B-nya 0, ya kan nggak sesuai dengan pernyataan soal ya? Nah, berarti kalau kayak gini, enggak, ini tidak memenuhi artinya. Gitu ya. Nah, paham ya kenapa tidak memenuhi bentuknya? Karena tidak memenuhinya itu adalah karena A-nya tuh jadi hilang. Sedangkan kan A itu nggak bisa hilang di dalam barisan aritmatika. Masa barisan aritmatikanya nggak punya suku pertama? Gitu ya. Jadi itu tidak memenuhi. Kalau kita coba yang kedua, artinya kalian punya A ditambah dengan 2B sama dengan 2A gitu ya. Nah, artinya lagi kalian punya 2B sama dengan itu bakal jadi 2A min A ya. Berarti kalian punya 2B-nya itu sama dengan A ya, teman-teman ya. Mm-mm. Nah, berarti kalau kayak gitu kalian punya nilai apa namanya A itu sama dengan 2B, ya kan? Nah, karena kalian perhatiin lagi, kalian tuh tahu nilai B-nya ya, B-nya itu adalah 5. Berarti kalau misalnya nilai B-nya 5, A-nya tahu nggak? Oh, jelas ya. Nilai A-nya berarti 2 kali 5 ya. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 10 nggak sih, teman-teman? Nah, itu A-nya ya. Artinya, kalau kalian mau cari U10, bisa banget ya. Di mana U10 itu adalah A. A-nya 10. Ditambah N-1 berarti kan 9. Dikali B. B-nya berapa tadi? 5 ya. Berarti kalian punya berapa nih? 10 yang ditambah sama 45. Nah, artinya lagi kalian punya 55 sebagai jawabannya ya. Artinya jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nah, bisa ya. Tadi udah kelihat beberapa dapatnya yang C. Nah, itu udah betul, teman-teman. Kalau misalnya kurang dari 5, berarti coba satu-satu, Kak. Satu, 2, 3, 4. Betul. Kalau dia ngomongnya kurang dari 5, kalian harus coba satu, 2, 3, 4. Gitu ya. Terus jawabannya berarti mungkin, kalau jawabannya sih kayaknya dia harusnya satu aja ya. Jadi pasti dari keempat itu pasti ada 3 yang tereliminasi gitu. Entah gimana nanti bentuk aljabarnya. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini soal nomor 12, teman-teman. Udah mulai kebentuk ya idenya ya? Mm-mm. Oke, aman ya. Kalau ada yang mau tanya, nggak usah malu-malu ya. Nanti ditanyain aja. Oke, 12 selesai. Kita bahas lagi nomor 13. Nah, ini 13 juga ada banyak yang vote ya. Nah, 13 kita bahas. Oke, 13 itu ada suatu barisan. Nah, ini soalnya baik lagi ya. Dia ngasih tahu bahwa ini adalah barisan aritmatika ya. Lalu kemudian kita disuruh menganalisis setiap pernyataan yang ada ya. Kira-kira berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar menurut informasi di atas. Oke, ada yang udah ketemu nomor 13 teman-teman? Nah, ini soal yang tipe kayak gini tuh dia mungkin banget ya keluar di SNBT ya. Nah, jadi kita coba pelajari deh. Kalau ketemu soal kayak gini, apa duluan yang kita kerjain ya? Oke, nah yang kita kerjain itu pertama-tama adalah dia tuh cuman ngasih tahu ya ada 4, ada K, sama ada 20 nih guys ya. Dari sini yang bisa kita apa namanya?
Nggak bisa kita tahu pastinya ini, ya kan? 4 itu adalah sebagai nilai A-nya. Berarti A-nya itu adalah 4 ya. Nah, ini bisa sambil teman-teman coba juga ya. Nah, terus kalau kayak gitu nih ada yang ganggu gitu ya, karena kita nggak tahu K-nya. Nah, berarti kita coba cari dulu aja K-nya ya, biar nggak ganggu kita ke depannya gitu. Nah, gimana cara cari K-nya? Cara cari K-nya itu adalah gunakan apa? Gunakan konsep dari barisan aritmatika. Apa konsep dari barisan aritmatika, guys? Konsep dari barisan aritmatika itu cuma satu, maksudnya ciri khasnya itu cuma satu gitu ya, di mana ciri khasnya itu nilai dari bedanya itu selalu sama atau selalu konsisten. Nah, ini adalah konsep yang eh, tersirat gitu ya, konsisten. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya kita punya U2 yang kita kurangi dengan U1, nilainya itu pasti sama kok dengan U3 yang kita kurangi dengan U2, ya. Nah, tujuannya apakah? Kalau kamu punya U2-nya itu K, dikurangi U1-nya itu 4, nah itu pasti sama kok dengan 20 sebagai U3-nya dikurangi dengan K-nya. Dari sini kelihatan ya, kita bisa dapetin nilai K-nya, ya. Artinya, aku mau pindahin K-nya ke kiri semua. Berarti jadinya K ditambah K, lalu yang di sana jadinya 20 ditambah 4 kan? Artinya kalian punya 2K, yang dimana 2K itu adalah 24. Nah, artinya lagi, nilai K-nya berapa guys? Nilai K-nya adalah 12. Artinya, sekarang kalian bisa tahu ya, oh ternyata bentuknya gini Kak, 4, 12, sama 20. Kalau aku tanya berarti bedanya berapa, guys? Ada yang sudah notice bedanya berapa berarti? Oke, bedanya adalah 8 ya. Benar banget bedanya 8 ya. Kan ini selisihnya selalu 8 gitu. Oke, bagus ya. Bedanya ada 8. Mari kita cari. Yang pertama, setiap suku barisan adalah suku yang positif. Nah, suku itu kan ditandainya oleh UN nih. Nah, jadi kita coba lihat-lihat lagi. UN itu kan sebenarnya adalah A plus gitu ya. N min 1B. Nah, artinya U ke UN gitu ya. A-nya kan kalian punya 4 nih. 4 ditambah N-nya sih nggak tahu ya, kita nggak tahu dia ada berapa banyak suku gitu deh. Terus B-nya tuh 8, ya kan? Artinya kalau kalian terapin lagi, kalian punya 4 yang ditambah sama 8N min 8. Artinya lagi, kalian punya apa guys? Kalian punya 8N yang dikurangi 4 ya. 4 min 8 itu kan min 4. Ini adalah nilai U-nya, UN-nya. Nah, ini itu penting banget ya, karena dari sini kalian itu jadi tahu kan, kalau misalnya ternyata suku-suku di dalam barisan itu bisa dimodelkan seperti ini. Kalau misalnya dimodelkan seperti ini, artinya apa guys? Artinya adalah nah, N itu kan banyaknya suku, ya kan? N itu kan banyaknya suku. Banyaknya suku itu nggak mungkin negatif. Kayak kamu punya permen gitu. Permen itu kan kita nggak bisa bilang kita punya 1,5 permen, ya kan? Ya, kayak gitulah kira-kira. Jadi N itu, karena N itu adalah banyaknya suku, jadi, nah, banyaknya suku, jadi N itu logikanya gimana? N itu selalu lebih dari satu, ya. Betul, lebih dari satu ya. Nah, berarti kalau misalnya N itu lebih dari satu, apa yang terjadi? Nah, cobain aja. Kalau kalian punya U1, berarti kan kalian bakal punya 8 min 4. Itu kan kalian punyanya 4 gitu ya. Kalau kalian terusin lagi, kalian coba U2, kalian cobain U3, kalian cobain U4, hasilnya bakal selalu gimana, guys? Hasilnya akan selalu lebih dari nol atau hasilnya selalu positif gitu ya. Jadi buat ngerjain yang pernyataan pertama itu adalah pertama bikin dulu nih model UN-nya gitu ya. Terus karena kalian itu tahu bahwa N itu adalah banyaknya suku yang artinya adalah selalu lebih dari satu gitu ya kan. Nggak mungkin banyaknya suku min 3 atau banyaknya suku min 5 gitu ya. Banyaknya suku selalu dimulai dari lebih dari sama dengan satu ya, selalu dimulai satu atau lebih gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya kalian masukin satu, masukin dua, masukin tiga, dan seterusnya, hasilnya itu selalu positif. Nah, artinya pernyataan satu pernyataan yang benar apa pernyataan yang salah, guys? Mm-mm. Kayak pernyataan yang benar ya.
Kak, kalau nyari B-nya, U3 min U1 per 2 bisa nggak, Kak? U3 min U1 per 2. Kalau misalnya U3 dikurangi U1 per 2, itu sama aja dengan U2 aja. Ya. Nah, jadi bisa atau enggaknya aku nggak pernah pakai sih. Biasa kalau nyari nilai beda itu aku selalu cari suku setelah dikurangi dengan suku sebelumnya. Karena setahu aku kalau U3 min U1 per 2 itu artinya kalian nyari suku kedua. Ya. Mm-mm. Oke, jadi itu pernyataannya betul ya. Nah, terus kalau ini adalah pernyataan yang betul, berarti sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Ya. Pernyataan yang kedua itu adalah jumlah setiap dua suku barisan habis dibagi 8. Nah, ini gimana nih? Ya, jadi kalau misalnya yang kedua, nah itu pelan-pelan aja ya. Jumlah setiap dua suku barisan habis dibagi 8. Ini sebenarnya banyak cara ya, tapi cara yang paling gampang tuh sebenarnya ke sini aja. Ya. Kenapa ke sini? Karena kalau misalnya dia bilang jumlah setiap dua suku kan, berarti U1 cobain. U1 tambah U2 kalau kalian masukin jadi 4 tambah 12 kan? Artinya kalian punya 16. 16 itu pertanyaannya adalah 16 itu apakah dia habis dibagi 8? Ya, jawabannya adalah betul, dia habis dibagi 2. Sorry, dibagi 8. Hasilnya adalah 2. Ya kan? Kalau kalian cobain lagi, misalnya Kak, coba yang U2 sama U3 deh, gitu kan. Kalau kalian cobain ini, berarti nanti kalian punya 12 yang ditambah sama 20. Nah, kalian punya 32 kan? Artinya, 32 itu habis nggak dibagi 8? Ya, habis ya. Jawabannya adalah 4. Artinya, pernyataan 2 itu juga adalah pernyataan yang betul. Karena, iya itu tadi, mereka itu kalau misalnya diambil dari contoh yang udah kita punya, itu habis kan? Kalau misalnya kalian teruskan lagi, itu pasti ngebentuk pola yang sama terus. Karena kan dia adalah barisan berpola, gitu ya. Jadi akan selalu habis dibagi dengan 8. Ya. Oke, jadi nomor 2 itu juga betul. Nah, 1, 2 aman ya? Oke, kalau ada yang bingung, tanyain aja teman-teman. Nah, yang ketiga, 100 bukan suku barisan. Nah, itu gimana tuh coba ngeceknya ya? 100 bukan suku barisan. Nah, artinya kayak gini dong, dia ngomong gitu ya, nggak ada suku gitu ya, yang hasilnya itu 100, maksudnya dia kayak gitu. Nah, ini gimana cara ngeceknya gitu ya? Cara ngeceknya adalah kita pakai UN yang udah kita dapat. Jadi itu multifungsi banget ya UN-nya ya. Karena kamu punya UN yang sama dengan 8N-4. Nah, kalau misalnya kamu masukin sukunya itu 100, berarti kamu cobain di sini kan. 100 sama dengan 8N-4. Artinya apa? Artinya, kalian punya 100 yang ditambah sama 4 sama dengan 8N. Artinya 104 itu sama dengan 8N. Nah, ada yang bisa bantu? Ini N-nya berapa ya? Mm-mm. N-nya kegedean kayaknya ya. Kalau 104 bagi 8 tuh kayaknya harusnya hasilnya belasan ya. Satu, oh 13 bukan sih? Oh kepencet mungkin tadi ya. Oke, N-nya tuh adalah, nah 13, 23, atau 133. Nah, jawabannya 13 ya. N-nya adalah 13. Artinya, 13 itu kan bilangan yang valid ya. Karena N itu kan menunjukkan banyaknya suku. Sekarang pikirin, kalau dia ngomong banyaknya suku ada 13 gitu ya, berarti ya make sense gitu ya. 13 ini boleh, karena dia adalah bulat dan positif ya. Jadi kalau untuk N itu dia kan adalah banyak bilangan. Syaratnya itu dia harus berupa bilangan bulat dan dia juga adalah harus positif, teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau misalnya N sama dengan 13 itu ya make sense. Nah, dengan kata lain, jadi kalau misalnya ada suku ke-13 nih, kalian cari gitu ya. Suku ke-13 itu pasti nilainya 100 gitu. Artinya 100 itu apakah bagian dari barisan tersebut? Jawabannya iya. 100 itu adalah bagian dari barisan tersebut ya. Jadi kalau misalnya dia ngomong 100 itu bukan bagian dari barisan tersebut, berarti dia salah ya. Berarti dia adalah pernyataan yang salah. Karena seharusnya 100 itu adalah bagian dari barisan tersebut ya. Tiga salah gitu. Nah, kalau tiga salah, coba yang keempat ya.
Terdapat dua suku barisan dengan selisih 20. Nah, ini cara gampangnya juga pakai yang tadi aja, pakai contoh dari soal gitu ya. Nah, kan kamu tahu nih barisannya 4, 12, 20. Kalau selisih, berarti kan selisih itu adalah dikurangi ya, saling dikurangi atau jaraknya dihitung gitu ya. Nah, misalnya kalian ngitung selisih dari suku yang kedua dikurangi suku yang pertama gitu ya. Kalian bakal dapat itu adalah 12 min 4. 12 min 4 aja tuh hasilnya 8 ya. Nah, terus kalau kalian ngitung selisih yang lain, misalnya, Kak, aku mau hitung yang U3 min U2 deh, Kak, gitu ya. Coba hitung selisihnya, ada nggak tuh 20 min 12? Hasilnya 8. Hasil atau selisihnya itu selalu 8 ya. Kenapa hasil selisihnya selalu 8? Karena bedanya itu adalah 8. Beda itu di dalam barisan aritmatika, dia juga bisa menunjukkan selisih antara dua suku, gitu ya. Jadi, antara dua suku itu, ya selisihnya adalah 8, karena bedanya itu 8. Artinya, mungkin nggak ada yang selisihnya 20, gitu ya. Terdapat dua suku barisan yang selisihnya 20. Jawabannya tidak, ya. Oke. Iya, bisa dilihat aja nggak sih Kak, 20 kan bukan kelipatan 8, berarti nggak bakal ada yang selisihnya 20. Betul ya, bisa juga dilihat dari sana. Karena kalian udah punya si bentuk UN ini. UN kan bentuknya kayak gitu ya, jadi ya nggak mungkin ya kalau ada yang selisihnya 20. Oke, jadi berbagai POV bisa kita lihat ya, tapi intinya pernyataan 4 itu adalah pernyataan yang salah. Artinya lagi apa? Artinya lagi, ya udah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya cuma ada dua pernyataan yang bernilai benar ya, artinya cuma yang C aja. Gitu ya. Oke deh, ada yang mau tanya nggak? Nomor 13, clear ya teman-teman ya? Soal kayak gini sekali lagi dipelajari baik-baik ya, karena probabilitas dia buat keluar ya cukup besar ya. Oke, aman? Aman? Nah, kalau aman, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini dia nomor 9 ya. Nah, karena aku lihat teman-teman senang belajar logaritma ya, jadi aku tambahin satu soal tentang logaritma. Oke, jadi ini adalah soal logaritma yang dicampurin sama apa nih, deret ya. Nah, oh ya, ini disclaimer dulu nih ya, soalnya ini nggak ada di opsi jawabannya ya. Jawabannya tidak ada di opsi jawaban, itu maksudnya. Ada yang kurang opsi jawabannya. Nah, tapi kita coba bahas ya, kan sambil kita inget-inget lagi tuh materi kemarin. Oh, nggak ada yang suka logaritma ya, yang bilang. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Dulu waktu SMA juga aku paling nggak bisa logaritma ya. Nah, tapi mau nggak mau gitu ya, siap nggak siap, kalian harus siap gitu ya menghadapi aritmatika atau geometri yang dia itu bentuknya mungkin logaritma, mungkin nanti bisa juga bentuknya akar gitu, mungkin juga bentuknya apa gitu ya, macam-macam. Tapi ini adalah salah satu contoh di mana deret ini ya, deretnya itu dinyatakan dalam bentuk logaritma. Nah, kita langsung aja deh selesaikan ya teman-teman ya. Nah, pelan-pelan aja. Jadi di sini ada apa tuh deretnya? Nah, ada ini ya, ada log 5, terus ditambah sama log 5 kali 5. Nah, itu berarti ini ya, kali 5-nya itu ini bukan bagian dari numerusnya ya. Jadi biar nggak salah, oke, ini aku numerusnya aku kurungin gitu ya. Si 5-nya itu bukan bagian dari numerusnya ya. Itu yang perlu kalian perhatiin. Kalau bagian dari numerusnya itu pasti soalnya kasih tanda kurung. Kalau soalnya nggak kasih tanda kurung berarti dia bukan bagian dari numerusnya ya. Dia kayak cuma ya kali 5 biasa gitu. Kemudian ditambah dengan log 5 dikali dengan 5 pangkat 2. Nah, karena dia ngomongin deret gitu ya. Nah, ini yang pasti nggak mungkin aritmatika ya. Kalau log-logan ini nggak mungkin aritmatika dia. Jadi dia tuh pasti geometri ya teman-teman ya. Nah, coba ada yang tahu nggak rasionya berapa? Ada yang bisa lihat? Ada yang bisa menerawang gitu ya? Rasionya berapa guys? Mm-mm. Bisa ini ya. Rasionya berapa? Oke, rasionya itu adalah 5 ya. Jadi dia memang bentuk deret geometri di mana rasionya itu adalah 5. Kalau kalian cobain kan U2 per U1 itu ya. Berarti kalian punya apa? Log 5 yang dikalikan dengan 5 per log 5 kan.
Artinya log 5-nya itu sebenarnya bisa saling dicoret aja. Jadi kalian bisa dapat jawabannya itu 5 untuk nilai rasionya ya. Jadi rasionya itu adalah 5. Nah, kemudian ketika nilai rasionya itu adalah 5, dia tuh ngasih tahu lagi bahwa jumlah 50 suku pertama. Apakah itu, teman-teman? Jumlah 50 suku pertama itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, adalah S50 ya. Nah, jadi ini adalah deret geometri. Kita tinggal bongkar si S50-nya aja, gitu ya. Nah, jadi S50-nya itu sama dengan yang tadi S50. Kalau dibongkar tuh, mm Hah? Deretnya yang ini. Ini deret, ini S50, ini S50 ya, jumlah 50 suku pertama dari deret. Oh, S50 itu yang ditanyain ya, S50 yang ditanyain. Nah, kemudian deretnya itu yang ini ya, ini deretnya. Oke. Nah, S50 pakaiin deret geometri ya, karena nilai rasionya itu 5, yang artinya rasionya lebih dari 1, pakainya yang mana? Pakainya yang A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1, itu kan ya. Nah, terus kalau kayak gitu berarti log 5 pertama kenapa dipisah penulisannya? Oh, ini ya? Ya, itu mungkin bawaan dari filenya ya, ke convertnya begitu. Oke ya. Nah, terus kita masukin nih. A-nya itu berapa? A-nya itu log 5 ya. Makanya ini tadi aku benerin lagi di sini ya. Nah, A-nya itu adalah log 5. Berarti log 5 dalam kurung R-nya berapa guys? 5. Ya kan? N-nya? N-nya 50 ya. Oke. Dikurangi dengan 1 per R min 1. Sebenarnya jawabannya sampai sini aja. R min 1 kan berarti 5 min 1 ya. Nah, artinya lagi sebenarnya jawabannya sampai sini doang guys. Log 5, terus dalam kurung 5 pangkat 50 min 1 gitu ya. Terus per berapa? Per 4. Nah, itu dia. Makanya aku bilang nggak ada di opsi jawaban ya. Karena hasilnya harusnya ini. Di opsi jawaban kamu itu, dia kurang log 5-nya ya. Log 5-nya kurang. Jadi ini harusnya harusnya di sini tuh ada log 5-nya gitu ya. Cuman ya kurang. Tapi kalau ditanya jawaban yang betul yang mana, Kak? Jawaban yang betul adalah ini. Gitu ya. Ini jawaban yang betul. Gitu. Oke, SZ. Nah, ya nanti bisalah kalian coba minta apa namanya Mintra AI buatin yang lebih hard ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi soalnya gini aja gitu ya, kita intinya mencari S50 ya, tapi bentuknya logaritma. Tapi apakah prinsipnya sama? Jawabannya yes, prinsipnya adalah sama ya. Tetap menggunakan prinsip dari deret geometri. Waduh. Oke, nah itu ya, takutnya kalau misalnya terlalu kesusahan, gumoh kalian belajarnya ya. Oke deh, nah lanjut lagi teman-teman. Nomor 7 ya, nomor 7 ini ada yang nge-vote juga ya, jadi kita akan coba bahas. Nah, tip nomor 7 ada yang udah ketemu nggak jawabannya ya? Ini adalah nilai dari 2 pangkat seperempat, 4 pangkat 16, koma, ini ada komanya ya, koma 8 pangkat 1/8. 1/48. Oke, jadi karena syaratnya barisan aritmatika atau geometri itu harus ngebentuk pola, guys. Jadi ini tuh harus kita bikin dulu polanya. Ya, gimana polanya? Kalian lihat, ini kan eksponen gitu ya. Kalau misalnya ada eksponen, itu kalian tuh bisa sederhanain dan sebisa mungkin kalau basisnya itu disamain, kalian bisa samain basis dulu ya. Kalian kalau lihat nih ada apa? Ini depan basis 2, tengah basis 4, ujung basis 8 gitu ya. Kan masih 248 gitu ya. Gimana kalau supaya polanya itu mulai terbentuk, kita jadiin semua basis 2 aja ya. Artinya, kalau kalian punya 2 pangkat seperempat, biarkanlah dia 2 pangkat seperempat, ya. Tapi, kalau kalian punya 4 pangkat 1/16, bikin aja dulu ya. 4 itu kan dia sebenarnya 2 pangkat 2 nih. Nah, 2 pangkat 2 yang dipangkatin lagi dengan 1/16. Artinya jadi 2 pangkat berapa, guys? 2 pangkat 1/8 ya. 1/8. Nah, sekarang coba lagi. Kalian punya 8, pangkatnya 1/48. Nah, 8 itu kan bisa jadi basis 2 juga, 2 pangkat 3 kan. 2 pangkat 3 yang dipangkatin lagi dengan 1/48.
Nah, artinya kalian punya dua, pangkatnya adalah 48 bagi 3 tuh 16 ya. Oke. Iya, 16 itu ada komanya. Emang suka kayak gitu pabrik soalnya kurang-kurang dikit gitu ya. Heeh. Iya. Nah, terus abis itu kalau udah, berarti kan ini sebenarnya ada polanya guys ya. Polanya gini. 2 pangkat 1/4 ya kan? Koma 2 pangkat 1/8. Jadi ini basisnya udah kita samain jadi 2 semua ya. 2 pangkat 1/16. Oh, gitu ya. Nah, kemudian nilainya itu adalah berapa? Nah, nilainya itu adalah berapa? Nah, berarti, oh bentar ya, nilainya. Oh, ini bukannya maksudnya mungkin kali ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya nilainya kayak gitu berarti maksudnya apa ya? Coba aku cek dulu ya. Mm-mm. Ditanya rasionya kayaknya Kak. Oh, mungkin ya. Tapi kalau ntar aku cek dulu. Ini kayaknya soalnya ada yang kurang-kurang ya. Ntar. Nomor 7 itu dia harusnya adalah oke, dia bukan koma guys, ternyata dia kali teman-teman ya. Mohon dimaafkan. Ya, ini pabrik soalnya mungkin ada salah ya. Ini kali guys, jadi bukan koma ini ya. Titik. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah kali, ya itu kali ya. Jadi dia kali. Nah, itu aku revisi. Berarti ini adalah kali. Nah, berarti kalau misalnya dikaliin, diapain gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian inget-inget eksponen, ya kan? Eksponen itu kalau misalnya basisnya sama dan saling dikalikan, nah itu ya, dia bakal jadi gini. Duanya tetap 2 ya, tapi angkanya jadi apa? Jadi ditambahin semua, 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/6. Nah, dia sebenarnya nggak berhenti sampai situ aja ya, karena dia bilang juga dikali dengan titik-titik ya guys ya. Nah, berarti kalau dikali titik-titik ya berarti ditambah dengan titik-titik. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian lihat, oh iya betul ya, 1/16. Oke, nah jadi kalau misalnya kalian lihat di sini nih, bagian yang di dalam kurung, nah dia ngebentuk apa? Jadi dia ngebentuk yang namanya deret. Nah, jadi dia tuh soalnya itu mau kalian itu coba selesaikan dulu. Kalau tadi kan dicampur sama logaritma nih. Kalau sekarang dicampur sama eksponen. Jadi kalian itu harus selesaikan si eksponennya dulu. Ternyata setelah kalian selesaikan akan ngebentuk deret di bagian sini. Nah, ini deret apa? Kalau bentuknya begini, itu udah jelas kayaknya agak susah kalau dia aritmatika ya. Jadi dia pasti adalah deret geometri. Nah, tapi dia bukan deret geometri biasa, guys, gitu ya. Dia adalah deret geometri Tahingga, ya. Ada yang tahu nggak kenapa dia deret geometri Tahingga? Nah, dia adalah deret geometri Tahingga karena di sini tuh ada ditambah ditambah titik-titik-titik yang kita nggak tahu ujungnya sampai apa gitu ya. Nah, jadi itu diperhatiin teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama ini koreksinya tadi tanda kali gitu ya. Artinya kan dia dikali sama, seterusnya dia bakal ngebentuk pola. Artinya di sini ketika kalian bentuk deret ternyata ada ditambah titik-titik lagi. Kita nggak tahu sampai kapan, ya kan? Dia nggak ngasih tahu ujungnya. Artinya kalau misalnya soal yang nggak ada ujungnya kayak gini, maka dia adalah salah satu aplikasi dari deret geometri Tahingga. Alasannya karena nggak ada ujungnya, gitu ya. Deret ya tidak berujung, nggak ada ujungnya. Nah, terus kalau misalnya kita cek rasionya juga, coba ya, kita cek rasionya nih. Rasio itu kan berarti 1/8-nya kalian bagi dengan 1/2 ya. Nah, artinya kalian dapat berapa, guys? 1/8 dibagi 1/2 itu kan dikali 2/1 ya. Nah, kalau dikali 2/1 itu apakah R-nya adalah 1/4? Nah, kalian tahu nggak R 1/4 itu kan sebenarnya adalah 0,25 kan? Nah, kalau kalian ingat lagi catatan aku yang kemarin, deret geometri Tahingga itu memang rentang rasionya itu ada di antara -1 sampai 1. Dan kalian tahu ya, 0,25 itu ada di sini gitu. Jadi itu juga yang memvalidasi dia bahwa dia itu adalah deret geometri Tahingga ya. Nah, jadi kalau misalnya deret geometri Tahingga Kak, berarti nyari S-nya pakai apa? Ya pakai S dari si Tahingga tadi gitu ya. Di mana S dari deret Tahingga, itu ada yang inget nggak? Dia tuh air ya, jadi ingetnya tuh air. Jadi
atasnya A gitu ya, bawahnya itu adalah air, berarti 1 min R. Gitu aja. Jadi ingetnya air. Nah, berarti kalau gitu kita mau cari deret yang tak hingga itu masukin A-nya. Nah, inget ya, A-nya itu adalah suku pertama. Jadi suku pertama itu tetap seperempatnya. Nah, jadi seperempat, terus bawahnya itu adalah 1 min R. Berarti 1 min R-nya tadi seperempat, ya. Nah, ini tinggal kalian hitung ya. Artinya kalian punya apa? Punya 1/4, yang bawahnya itu adalah 1 dikurangi seperempat itu 3/4 ya sih? 3/4. Nah, ini kalau misalnya kalian hitung lagi, kalian punya 1/4 dibagi 3/4. Dibagi 3/4 itu sama aja dikali dengan 4/3 nggak sih? Nah, terus kalau kalian dapetin, ini hasilnya adalah sepertiga ya? Iya, adalah sepertiga. Nah, kalau kayak gitu, berarti S infinite-nya adalah sepertiga. Tapi, apakah itu yang ditanyakan soal? Jawabannya adalah bukan itu yang ditanyakan soal ya. Karena si 1/3 itu adalah bentuk yang ini doang nih guys. Nah, ya, itu adalah bentuk yang ini doang. Jadi, kalau misalnya kalian teliti lagi gitu ya, berarti dia itu sebenarnya bentuknya gini. Ya, maka 2 ya, dari dalam kurung itu, berarti dalam kurung itu kan dinyatakan sebagai S infinite tadi kan. Nah, gitu ya. Artinya bentuknya jadi apa sekarang? Jadi 2, dan pangkatnya itu yang tadi ngebentuk deret, itu hasilnya adalah sepertiga. Jadi, hasilnya harusnya adalah 2 pangkat sepertiga. Mm-mm. Harusnya hasilnya 2 pangkat sepertiga ya guys ya. Ada yang salah kah? Coba, ini nggak ada di opsi ya. 2 pangkat sepertiga. Hmm, betul nggak teman-teman? Ya, 2 akar 3 harusnya ya, tapi nggak ada di sini. Nah, coba cek lagi deh. Adakah yang salah? R-nya nggak dibagi. Oh, R-nya aku salah ya? R-nya itu harusnya apa emang? 1/8/1/4. Oh iya, benar benar benar. Oke, nah itu dia ya. Makasih koreksinya guys. R itu adalah 1/8 dibagi 1/4 ya. Kenapa aku tulis 1/2 ya? Nah ini 1/4 nih. Ya, koreksi ya. Yes. Nah, berarti kalau itu 1/4, berarti dia dikalinya dengan 4/1, berarti dia harusnya setengah nggak sih? Oke deh, dia harus setengah ya. Berarti kalau misalnya dia itu setengah, artinya dia kan 0,5 nih. Kalau 0,5 itu tetap ya, dia tetap ada di rentang sini, jadi dia memang memvalidasi ini deret geometri. Nah, kalau gitu kita ganti lagi R-nya bukan 4, tapi R-nya itu adalah, aku mau ulang aja ya, berarti R-nya itu adalah setengah. Oke, kalau R setengah dapetnya berapa guys? Berarti dia bakal jadi 1/4, bawahnya itu dia setengah juga ya. Berarti di sini kalian punya 1/4 yang dikali dengan 2/1, artinya kalian punya 1/2 ya. Oke deh, kalau gitu S infinite ternyata bukan sepertiga, tapi 1/2 ya guys. Tadi ada salah hitung. Berarti dia itu di sininya adalah 1/2. Nah, kalau 1/2 mah ada ya. 1/2 itu ya bentuk lain dari akar 2. Nah, itu adalah hasilnya. Oke, jawabannya akar 2 ya. Nah, itu dia. Oke, nomor 7 gimana teman-teman? Bisa dibayangin? Ya, bisa ya. Oke, kita coba satu soal lagi. Nah, coba satu soal lagi ya. Nomor berapa ya guys ya? 7 udah. Hmm, kayak nomor. Ini nih ya, perbandingan suku nih. Perbandingan suku, kita coba nomor. Hmm, boleh nomor 4 atau nomor 5 ya. Kayaknya ke nomor 4 aja ya. Nomor 5, apa nomor 5? Nomor 5 nih juga bisa ya. Kalian lebih penasaran 4 apa 5? Oke. Hmm, ya Empat udah. ke empat. Oke, 4 ya. Ya udah. Nah, nomor 4 itu gimana caranya? Dia bilang jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga dari suatu barisan apa? Barisan aritmatika ya. Adalah 1/3. Maka perbandingan suku kedua dan suku keempat dari barisan tersebut. Oke, mari kita cek ya.
Nah, jadi ini adalah barisan aritmatika. Ikutin maunya soal. Dia mintanya adalah perbandingan suku pertama dan suku ketiga. Perbandingan itu sama aja dengan apa? Sama saja dengan pembagian. Artinya adalah U1 dibandingkan dengan U3, nilainya adalah 1:3. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan tuh apa? Yang ditanyakan adalah perbandingan suku kedua, artinya U2 dibandingkan dengan U4. Ya kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Idenya gimana? Idenya adalah bongkar bentuknya, ya. Terserah, kalian mau mulai bongkar dari sini boleh, mulai bongkar dari sini boleh, ya. Tapi aku akan bongkar dari yang ditanyain. Karena yang ditanyain itu adalah U2/4. Nah, ini dibongkar dulu nih, ya. Nah, karena dia barisan aritmatika, artinya pembongkarannya itu mengikuti UN sama dengan A plus N-1B. Jangan kebalik sama geometri ya. Jadi, dia bakal jadi gimana? Bakal jadi A ditambah N-1. Berarti kan 2 dikurangi 1 ya. 2 dikurangi 1 itu 1. 1 dikalikan B ya, B. Jadi A plus B ya. Sedangkan kalau yang bawah itu berarti A ditambah N-1. Berarti 4 dikurangi 1, 3. 3 dikali B, 3B. Nah, itu yang dia tanyain ternyata ya. Terus karena ini adalah yang dia tanyain, artinya kita butuh A dan butuh B-nya. Nah, sekarang lanjut ke yang ini ya. Kalau yang ini berarti dia bongkarnya gimana? Jadinya A, U1 itu A ya. Kalau U3 berarti A ditambah 3 kurang 1, 2, 2 kali B, 2B. Berarti A tambah 2B sama dengan sepertiga. Kalau bentuknya sudah kayak gini, sudah dipastikan dia dikali silang ya. Jadi kalian punya 3A yang sama dengan A ditambah 2B. Artinya lagi, kalian punya apa guys? Kalian punya 3A yang dikurangi dengan A itu adalah 2B. Nah, kalian punya 2A sama dengan 2B. Nah, dari sini, maka kalian melihat bahwa nilai A-nya itu sama dengan B ya. Nah, itu dia, nilai A sama dengan B. Artinya, kalau nilai A-nya itu sama dengan nilai B, ya sudah, kita masukkan ke dalam sini. Kan kalian boleh ganti salah satu ya. Misalnya, aku mau ganti A-nya sama B ya. Boleh kan? Jadi, kalau misalnya A-nya aku mau ganti sama B, berarti B tambah B, ya kan? Kalau bawahnya juga sama, A-nya diganti B. Nah, terus apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata kalian punya 2B, bawahnya itu adalah 4B. Artinya lagi, kalian punya perbandingan ya, 1:2. Oke deh, ya. C ya, hari ini banyak yang jawabannya C, teman-teman. Nah, itu dia ya. Nomor 5, aku nggak spill berarti ya. Dia itu caranya mirip banget sama nomor 4, cuman bedanya itu dia adalah suku tengah. Nah, suku tengah itu ingat ya, suku tengah itu selalu suku pertama ditambah dengan suku terakhir dibagi 2. Nah, ini clue dari aku ya. Jadi, kalian bisa coba kerjain sendiri yang nomor 5, nanti bisa lihat pembahasan juga kalau nge-stuck gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi, ini adalah latihan kita di sore hari ini. Gimana? Mantep ya? Kita produktif ya, lumayan banyak soal yang kita bahas hari ini. Nah, tapi karena udah jam 6, jadi kita harus selesai ya. Tapi kalian bisa coba lanjutin lagi bahas soalnya. Nanti aku bakal share soal dan pembahasannya. Oke, teman-teman. Jadi dari aku segini dulu ya. Oke, makasih banyak teman-teman udah join kelasnya ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, sama-sama guys. Dadah semuanya.